Hai guys, kenalin gue Shana dan sekarang gue sedang bersama pakar sosiologi. Ini ada Panji, ada Madeline, dan ada juga Rizka. Hai guys. Boleh. Sombong banget. Jadi kita hari ini mau ngapain nih? Kita itu mau ngebahas tentang sosiologi. Nah, Iyalah, kan kita pakar sosiologi. iya. Nah, menurut kalian nih, sosiologi itu apa sih? Kalau dari gue tuh memandang sosiologi itu sebagai ilmu yang mempelajari gimana masyarakat itu bisa bersatu, kayak interaksi sosialnya kan, kayak gimana antara satu individu dengan orang lainnya itu bisa saling masuk gitu, jokesnya apapun itu. Dan juga kayak kalau sekarang diterapinnya kayak ilmu berteman kan, itu juga termasuk salah satu yang dipelajari buat ilmu sosiologi. Gue sih proses kehidupan sosial dan sama interaksi antar manusia dan kelompok. Oh gitu. Sosiologi tuh bisa nggak sih ya kita kaitin sama ilmu-ilmu lain? Bisa, Mana bisa? bisa. Wah, nggak pernah baca. Ini baca ya. Nih, bisa ada Mana emang sama antropologi. Tahu kan antropologi? ilmu tentang budaya? Ya kurang lebih kayak gitu. Kan sama-sama bahas manusia. Aduh, baca. Mana? Gitu kayak. Jelasin. Ya, jadi intinya kalau misalnya sama-sama bahas manusia sebenarnya. Kayak sosiologi. Tapi kalau antropologi itu fokusnya itu lebih ke budayanya, tradisinya gitu. Asal-usul dan perkembangan manusia dari masa ke masa gitu loh. Nah, kalau sosiologi itu kan lebih menekankan interaksi sosialnya gitu dan dinamika kehidupan sosial di era-era yang modern gitu, era-era sekarang gitu loh, kurang lebih gitu. Ada di sini semua ada. Tapi aku punya opini nih. Kayaknya sosiologi itu kok kita kaitin sama psikologi. Karena tuh Psikologi sama sosiologi jauh banget gak sih bedanya? nih bentar dengerin dulu ya. Kan psikologi tuh belajarin tentang kayak diri sendiri. Kenapa sih seseorang memiliki perasaan kayak gitu? Nah, si perasaan itu kan bisa aja menyebabkan hubungan antar orang lain itu kayak rusak gitu loh. Kan bisa. Ya nggak sih? Ya. Nah, yaudah, itu kan sosiologi. Jadi, ternyata simpel juga sih ya sosiologi itu. Aku kira agak rumit. Iya. Apalagi kan pengertiannya universal, beda-beda setiap pendapat dari kita-kitanya kan. Iya sih. Sosiologi itu ada nggak sih kayak di masyarakat fungsinya kayak gimana? Fungsinya pasti ada. Makanya kita belajar. Kalau misalnya nggak ada fungsi, kita nggak usah belajar. Ngapain? Makanya ada mata pelajaran. Gitu kan. Benar juga. Contohnya, contoh nih. Ya, Contoh nih kalian ya. Contoh buktikan. pembangunan. Nih ya. Sosiologi itu sebenarnya ngebantu identifikasi masalahnya, masalah yang diperlukan, yang pembangunan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut gitu loh. Misal, contohnya, cet Jakarta, cet kan. Iya. Taruh di Jakarta nih belum ada MRT, belum ada busway, cet nih, karena sekolah, kerja itu kan cet nih, kira dibuatlah sistem transportasi umum gitu. Itu kan berdasarkan sosiologi juga itu sebenarnya. Kenapa bisa macet gitu kan, apa yang diperlukan, itu identifikasi masalahnya itu menggunakan ilmu sosiologi gitu loh, contohnya. Itu juga bisa taunya tuh kenapa bisa macet, gimana cara ngatasinnya juga kan bisa melalui penelitian. Itu salah satu fungsi dari sosiologi juga. Gimana caranya kan itu dia harus survei, harus diwawancarain satu-satu, diobservasi untuk memahami fenomena sosial kayak salah satunya tadi kemacetan di Jakarta kan. Nah, contoh yang paling kecil aja, nggak perlu sampai ke Jakarta lah. Dari kita sendiri juga kan ada tugas tuh untuk penelitian kecil kayak di sekolah, gimana kita harus wawancara setiap murid, kenapa sih siswa itu lebih aktif di ekstrakurikuler tertentu dibandingkan dengan ekskul lainnya. Kayak contohnya tadi pagi tuh Oki kan bilang ya, ekskul voli itu kan udah overload banget peminatnya. Kenapa kayak
cuma ekskul poli doang yang banyak peminatnya sampai harus diseleksiin. Kan banyak juga kan ekskul lainnya nggak cuma satu dua, tapi kenapa semuanya pada padat di poli? Kan itu bisa dipelajari juga. Oh, bener sih, bener Dit. Terus aku dengar-dengar ada fungsi sosiologi yang bisa ngebantu kayak hukum-hukum gitu. Iya, Iya, kayak gimana? kayak misalkan untuk advokasi kebijakan. Mm-mm. Nah, itu hasil analisis sosiologi yang bisa dipakai untuk mempengaruhi atau memperbaiki Mm-mm. kebijakan agar sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu contohnya organisasi pelajar bisa juga dikasih masukan ke sekolah tentang aturan penggunaan HP biar lebih realistis. Tadi bukannya baru dikeluarin ya? Iya, aduh. Kecewa. Padahal kan cuma SMP doang ya. Kenapa SMA jadi ikut-ikutan? Aduh, kecewa. FOMO. Nah, iya, sosiologi juga bisa ngejelasin kenapa ada FOMO nggak sih? Oh masa sih? Oh iya ya, Bisa kan? ini ya kenapa masyarakat tuh mau ikut-ikutan gitu Iya. cenderungnya kan? Iya, Oh, bisa. Benar. Nah, iya berarti sosiologi tuh ada perannya kan di masyarakat? Iya dong, pastinya. Perannya, gimana sih menurut kalian peran sosiologi tuh? Banyak sebenarnya. Banyak. Yang paling utama aja nih ya sebagai ahli riset nih, buat ahli riset. Karena kalian tahu kriminalitas, kemiskinan, kesenjangan itu kan semuanya tuh hasil riset sosiologi. Iya. Gitu loh. Itu semuanya itu menggunakan metode ilmiah, survei, wawancara, itu kan metode ilmiah. Nah, hasilnya itu bisa kita pakai sebagai rujukan ke pemerintah. Paham nggak? Supaya pemerintah tuh punya solusi gitu loh. Kelas. Bener. Tapi itu berlaku yang ada kalau di Indonesia bakal berlaku atau ya paling kertas ya masuk tong sampah gitu yang dapat coklat gitu kan ya paling kayak gitu. Waduh. Sudah, lanjut. Menurut gue sih salah satunya dari konsultan kebijakan. Nah, itu memberi masukan untuk peraturan atau kebijakan. Salah satu contohnya kayak guru meminta pendapat ke siswa sebelum bikin aturan baru. Setuju ini, setuju. Terusnya tadi pas sampai mau dikumpulin tanya dulu ke Yang ribet maunya apa? Iya. Nah, tadi juga kan dari peran itu aku juga keinget, jadi ternyata sosiologi juga bisa sebagai perannya itu untuk guru atau sebagai pendidik. Kayak kan dia kan sebagai guru itu harus mengajarkan nilai-nilai sosial supaya murid-muridnya itu bisa lebih peka karena sama lingkungannya. Itu juga termasuk peran dari sosiologi. Kayak dia itu harus bisa membantu memahami siswa-siswanya supaya gimana sih caranya dia itu gak cepet ngantuk, gak cepet males-malesan. Terus juga kayak kan ada kan murid yang kayak gak bisa diem gitu, juga mau kelar kelas terus gitu. Iya. Dan kita harus bisa memahami setiap karakter dari setiap muridnya dan juga kayak bisa diatasin gitu, kayak gimana sih cara solusi yang paling efektif supaya muridnya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya, aku jadi keinget. Aku pernah baca gitu di mana ada sosiologi sebagai perannya tuh praktisi. Jadi tuh gampangnya ya kalau di sekolah sosiolog itu kayak ngebantu mecahin konflik antar siswa, mecahin konflik yang ada di sekolah gitu lah, kayak bullying lah, kayak susah pertemanan lah, gitu-gitulah. Terus bisa juga buat mahamin interaksi-interaksi antar satu siswa dengan siswa lainnya. Bener nggak sih? Benar. Jadi agak bisa buat bersatu gitu biar bonding gitu ya. Jadi boleh masuk nanti masuk hasil penelitian saya boleh. Bikin penelitian. Iya dong, pakar sosiolog. Boleh. Lumayan. Aku lumayan belajar nih. Jadi sosiologi tuh ada fungsinya, ada juga perannya. Terus ternyata nggak jauh-jauh juga ya sosiologi tuh
bener-bener di sekitar kita banget. Iya. Nggak nyangka sih, wah. Jadi kayak gitu nih. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Cukup. Jam berapa sekarang? Oh ini saatnya makan siang nih. Maaf. Oh gitu. Oh. Tiba-tiba makan siang udah ngidam cimplung. Wah, bayarin deh. Bisa juga nih pakai sosiologi nih. Kenapa orang suka Enggak. cemplung? Iya, terima kasih. Kenapa lagi Cukup. ngidam sekarang? Cukup. Emang jam makan siang ya sekarang? Emang Iya, ini jam makan siang. Oh iya deh, boleh deh. Ya udah deh. Udah cukup sih dari aku. Ada lagi? Udah sih. Udah sih. Ya udah. Kayaknya sekian aja guys. Sampai kita bertemu di lain waktu. Bye bye. Bye bye.